5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 6, energi dan perubahannya, subtema 4, penghematan energi, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, menghemat energi. Nah, di sini kita akan menyimak bacaan tentang menghemat energi. Kalian sudah mengetahui bahwa kesediaan energi itu semakin berkurang. Penggunaan energi alternatif perlu dipikirkan adik-adik. Energi alternatif untuk menjaga kesediaan energi. Kalian harus ikut serta menjaga kesediaan energi. Caranya dengan menghemat penggunaan energi. Pada subtema sebelumnya kita sudah belajar ya adik-adik bahwa energi kita itu semakin lama akan semakin habis, apalagi energi yang berasal dari bahan bakar minyak. Maka diperlukan energi alternatif seperti dari air, angin ya. Kita sudah belajar bagaimana energi dari air, angin bisa diubah menjadi energi listrik, dan itu merupakan salah satu energi alternatif juga. Nah, adik-adik, di sini kita harus menghemat energi di sekitar kita. Ada beberapa cara untuk menghemat energi adik-adik. Cara tersebut dapat kalian lakukan loh walaupun kalian masih anak-anak. Misalnya, menggunakan air dan listrik secukupnya. Berjalan kaki atau naik sepeda untuk pergi ke sekolah. Menggunakan kendaraan umum juga cara menghemat energi loh. Adik-adik, ini adalah beberapa cara untuk menghemat energi. Kalau kalian misalnya ya sedang mandi, ya gunakan air secukupnya. Bukan untuk mainan adik-adik ya. Lalu ketika ibu kalian mencuci ya ketika baju yang kotor sudah banyak, bukan 1-2 baju lalu dicuci, itu malah akan boros air. Lalu menggunakan listrik juga secukupnya. Kalau siang hari ya lampu dimatikan, kalau televisi tidak ditonton ya dimatikan, itu menghemat energi listrik. Lalu bisa juga dengan berjalan kaki atau naik sepeda kayu nih adik-adik ketika kalian pergi ke sekolah atau pergi ke tempat-tempat yang mungkin dekat dari rumah kalian. Itu bisa kalian lakukan untuk menghemat energi. Adik-adik, ayo pelajari bersama cara menghemat energi. Menghemat energi untuk menjaga kesediaannya. Menghemat energi ini juga untuk menjaga lingkungan loh, agar lingkungan kita tetap sehat. Karena otomatis kalau kita memakai bahan bakar minyak itu akan mengeluarkan karbon dioksida, gas karbon dioksida, dan itu akan mencemari juga udara di lingkungan kita, sehingga udara di lingkungan kita itu tidak sehat adik-adik. Makanya kita harus bisa menghemat energi, terutama energi yang tersimpan di bahan bakar minyak. Adik-adik, kita akan belajar tentang menghemat penggunaan listrik. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari, Dayu dan keluarga menyirami tanaman. Pagi hari, Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya.
Pepohonan membuat udara di sekitarnya menjadi bersih. Ini adalah manfaat dari tumbuhan adik-adik. Dari pohon di sekitar rumah kita itu membuat lingkungan di sekitar rumah kita itu teduh dan udaranya itu bersih. Karena pohon ini menghasilkan yang namanya oksigen adik-adik. Nah, oksigen itulah yang kita hirup setiap hari. Mari kita lanjutkan adik-adik. Di sini jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Nah, lubang udara itu bisa juga disebut ventilasi ya adik-adik ya. Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan menjadi sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan adik-adik atau AC ya. Karena dengan demikian Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat loh penggunaan energi listrik. Selain itu biaya listrik menjadi lebih murah. Adik-adik, itu tadi ya kisah dari keluarganya Dayu atau cerita dari keluarganya Dayu yang juga menghemat energi adik-adik. Adik-adik, setelah ini kita akan bersama-sama menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan atau wacana tadi. Pertanyaan yang pertama, sebutkan hal-hal yang dilakukan Dayu dan keluarga untuk menghemat energi. Ya, yang dilakukan Dayu dan keluarganya tadi adalah memiliki pohon yang sangat subur, rimbun di sekitar rumah mereka. Lalu di rumah mereka itu juga ada jendela dan lubang anginnya yang banyak dan yang terang pada pagi dan sore hari. Rumah Dayu tidak membutuhkan pendingin ruangan sehingga menghemat energi listrik. Pertanyaan yang kedua adik-adik, sebutkan manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi. Nah, manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi, khususnya energi listrik di sini, yang pertama adalah biaya tagihan listrik itu menjadi lebih ringan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil. Lalu kita juga bisa ikut menjaga lingkungan alam agar tetap bersahabat dan bisa menjadi duta lingkungan adik-adik, ikut berpartisipasi dalam mencintai bumi ini. Dan masih banyak lagi manfaat dari menghemat energi. Yang ketiga adik-adik, mengapa menanam pohon ini termasuk kegiatan menghemat energi? Karena dengan menanam pohon, maka suhu di sekitar kita akan menjadi lebih sejuk, sehingga tidak perlu lagi menggunakan AC atau kipas angin atau air cooler dan sebagainya. Adik-adik, apa yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan listrik? Di sini Kak Citra punya poster 7 tips hemat energi listrik adik-adik. Ya, misalnya yang pertama, kita menghemat air. Ya, dengan tidak menggunakan pompa air secara terus-menerus, mengurangi pemakaian lampu di siang hari, lalu beralih ke lampu LED, mencabut kabel saat tidak digunakan. Ya, bijak menggunakan AC. Jadi kalau tidak perlu menggunakan AC ya tidak usah menyalakan AC adik-adik ya. Lalu atur suhunya sekitar 21 sampai 25 derajat. Lalu di sini beralih ke energi listrik token dan mematikan televisi atau komputer saat tidak digunakan. Adik-adik, sore hari angin bertiup lebih kencang. Dayu senang sekali bermain kincir angin buatannya. Dayu bermain di depan jendela kamarnya. Angin kencang membuat kincir angin berputar lebih kencang juga. Mainan kincir angin tidak memerlukan energi listrik. Dayu menghemat penggunaan listrik adik-adik. Nah, Edo dan Benny juga akan membuat kincir angin.
Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kertas lipat warna-warni atau kertas origami, lalu lem, sedotan plastik tebal, gunting, karton atau kain flanel yang telah digunting berbentuk lingkaran, dan paku payung berwarna. Serta siapkan juga penggarisnya ya. Lalu langkah-langkahnya bagaimana? Pertama, baliklah kertas lipat origami kalian. Buatlah garis miring atau diagonal pada kertas lipat tersebut. Beri tanda titik pada jarak 6 cm. Selanjutnya, guntinglah ujung kertas mengikuti garis miring atau garis diagonal sampai pada titik 6 cm tadi. Tariklah semua ujung kertas yang sudah digunting ke bagian tengah adik-adik. Tusukkan sedotan pada bagian tengah dengan paku payung sehingga menjadi batang kincir anginnya. Nah, di bagian belakang tempelkan kain flanel atau karton yang berbentuk lingkaran tadi agar ujung paku payungnya tertutup sehingga kalian tidak tertusuk paku payungnya adik-adik saat bermain kincir anginnya. Nah, kincir angin kalian nanti sudah selesai adik-adik. Bentuknya seperti ini. Kincir angin buatan Benny dan Edo telah selesai. Kincir angin milik Benny ternyata lebih besar dari milik Edo. Kertas yang digunakan Benny itu lebih besar. Kertas yang digunakan Edo lebih kecil. Keduanya menggunakan kertas yang berbeda ukurannya. Nah, di sini ada dua kertas. Yang pertama, kertas berwarna biru ini milik Benny dan yang berwarna merah keping ini milik Edo. Adik-adik, kertas Benny lebih besar dari kertas Edo. Jadi keliling kertas Benny berbeda dari kertas Edo. Akibatnya luas kertas Benny itu berbeda dari kertas Edo. Adik-adik sudah belajar cara menentukan keliling. Dapatkah kalian menentukan luas kertas Benny dan Edo? Nah, perhatikan kembali cara menentukan keliling dan luas menggunakan namanya alat ukur tidak baku. Setelah mengetahui kelilingnya, kita dapat menghitung luasnya dengan menggunakan persegi satuan. Di sini Kak Citra punya kertas ya, kita akan hitung kelilingnya. Panjang kertas adalah 5 batang korek api. Lalu lebar kertasnya 3 batang korek api. Untuk mengetahui kelilingnya berarti dari sisi ini 5 batang korek api ditambah 3 batang korek api, lalu di sini juga 5 batang korek api ditambah 3 batang korek api. Berarti bisa kita cari dengan 2 dikali 5. 5 ini dari 5 batang korek api yang panjangnya adik-adik, karena ada 2 sisi dari garis ini dan garis ini, berarti kan sama-sama 5 batang korek api. Ditambah 2 dikali 3. 3-nya ini dari batang korek api yang lebarnya ini. Di sini 3 dan di sini pasti 3 kan? Berarti 2 dikali 3. 2 dikali 5 itu sama dengan 10. 2 dikali 3 sama dengan 6. Berarti 10 ditambah 6 sama dengan 16. 16 batang korek api ya. Ini adalah keliling kertas tersebut. Lihatlah contoh berikut ini adik-adik. Nah, di sini ada persegi satuan adik-adik. Kita akan belajar bersama-sama mencari luasnya. Untuk mencari luasnya, kita cukup mencari panjang dan lebarnya dulu. Baru kita kalikan panjang dan lebarnya. Contohnya dari gambar ini adik-adik ya. Untuk menghitung luasnya itu 5 dikali 4. Dari mana 5-nya? 5 itu adalah panjangnya ke bawah, 4-nya itu adalah lebarnya yang ke samping. Kita lihat panjangnya itu ada berapa persegi satuan? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 persegi satuan dikali lebarnya ke samping. Ini kita hitung lagi 1, 2, 3, 4. 5 dikali 4 sama dengan 20.
Berarti luasnya ada 20 persegi satuan. Kalau adik-adik kurang yakin, bisa kalian hitung jumlah persegi satuan ini ada berapa? Pasti ada 20. Itu luasnya. Sekarang adik-adik coba perkirakan luas gambar berikut ini. Yang pertama adik-adik, nah gambar ini panjangnya berapa, lebarnya berapa? Kita akan mencari luasnya. Nah, luas gambar ini berapa persegi satuan? Panjangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikali berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa 5 dikali 6? Oh, 5 dikali 6 itu 30. Jadi luas bangun ini adalah 30 persegi satuan. Berikutnya adik-adik, di sini berapa ya luasnya? Yuk kita cari tahu. Panjangnya berapa? 1, 2, 3, 4. Lebarnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 4 dikali 5. Berapa 4 dikali 5? Ya 20. Jadi luasnya 20 persegi satuan. Selanjutnya adik-adik, nah ini luasnya ada berapa persegi satuan? Kita hitung dulu panjangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu lebarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti luasnya adalah 9 dikali 9. Berapa 9 dikali 9? Ya 81 persegi satuan. Soal yang terakhir adik-adik, berapa ya luas gambar ini, berapa persegi satuan? Kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5. Panjangnya 5, lebarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kan 5 dikali 9. Berapa 5 dikali 9? Ya 45 persegi satuan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 4 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.